Dewa Obat Terkuat, Bab 429. Apa yang kamu inginkan? Tidak tahu siapa orang itu, dia bertanya. Semua orang di sini bisa dianggap sebagai orang yang pernah mengalami angin kencang dan ombak, dan tidak akan mudah ditakuti oleh orang mati di hadapannya. Mereka memang terkejut karena Chen Gang begitu kuat, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Gang, yang awalnya dekat dengan orang-orang di Tianhai, akan memilih untuk mengkhianatinya. Saya ingin seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai. Chen Gang sama sekali tidak sopan dan menatap ke arah pembicara. Seiring berjalannya waktu, ekspresi setiap orang yang hadir tetap tidak berubah. Ambisi yang sangat besar, apakah menurut Anda semua orang tidak ada? Katakan hal seperti itu di depan umum. Ekspresi banyak orang berubah. Mereka memandang Chen Gang dengan sedikit niat membunuh dan provokasi. Jika perlu, mereka akan segera bergabung untuk membunuh Chen Gang terlebih dahulu. Chen Gang melihat sekeliling dan melihat niat semua orang, tapi dia tidak peduli. Aku tahu kamu tidak mau menyerah. Dia berkata dengan tenang, tapi ini adalah takdir, kamu tidak bisa tidak menaatinya. Apakah kamu terlalu percaya diri? Kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Chen? Seseorang keberatan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, saat berikutnya, lehernya dipatahkan oleh pria berbaju hitam, dan dia digantung di kursi, bahkan menatap. Seluruh aula tiba-tiba sunyi. Tak satu pun dari mereka melihat ketika pria berbaju hitam itu mengambil tindakan. Dia membunuh tanpa berkedip, galak dan mendominasi. Tidak ada yang berbicara lagi, dan mereka semua menyadari bahwa yang benar-benar menakutkan bukanlah Chen Gang, tetapi pria berbaju hitam. Tidak ada yang bisa menandingi keterampilan menakutkannya. Dalam waktu singkat, dia membunuh beberapa orang tanpa ragu-ragu. Di mata pria berbaju hitam, itu hanyalah alat. Jika berguna, simpanlah. Jika tidak berguna, dia tidak keberatan segera menghancurkannya. Apakah ada orang lain yang keberatan? Chen Gang mengetukkan jarinya ke meja, aku hanyalah alat sepertimu. Aku telah memilih takdirku sendiri. Bagaimana denganmu? Dia berbicara dengan jelas. Setiap orang hanyalah alat, hanya melakukan sesuatu untuk orang lain, tidak peduli apakah dia pria berbaju hitam atau bukan. Mereka hanya perlu tahu bahwa hanya mereka yang berharga yang berhak hidup, sedangkan mereka yang tidak berharga hanya bisa menghilang dari dunia ini. Tidak ada yang menentangnya. Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Chen Gang berdiri. Karena kamu tidak keberatan, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Target kami bukan hanya orang-orang di Tianhai, tetapi juga keluarga Chu dan Shanghai. Kami tidak membutuhkan keluarga Chu lagi. Saya ingin Anda mengirimkan semua orang paling elit Anda untuk membersihkan lingkaran bawah tanah Shanghai secara menyeluruh. Yang saya inginkan adalah seseorang yang patuh, seseorang yang berserah diri, seseorang yang menghargai nyawanya sendiri. Saya harap Anda dapat memahami apa yang saya katakan. Setelah mengatakan itu, Chen Gang berhenti berbicara dan langsung pergi. Orang-orang lainnya tidak bergerak, sampai Chen Gang dan yang lainnya pergi. Mereka menamparkan meja dengan keras, penuh kengganan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Gang akan tiba-tiba muncul pada akhirnya, dan dia akan mengambil alih seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai. Dia bukanlah Ning Yuanji, atau anggota keluarga Chu, tetapi karakter kecil yang dulunya tidak dikenal. Siapa yang meremehkan mantan Chen Gang? Mereka hanyalah karakter kecil di industri hiburan, hanya alat bagi mereka untuk mencuci uang, tetapi sekarang, mereka benar-benar ingin bertindak gegabah. Dia hanya sebuah alat, seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, yang paling menakutkan adalah pria berbaju hitam. Tahukah kamu, Chen Gang telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa setiap orang adalah alat. Jika Anda ingin hidup, Anda harus patuh. Tidak ada yang tahu identitas pria berbaju hitam, bahkan Chen Gang pun tidak. Dia hanyalah alat, hanya anjing orang lain. Pilihan apa lagi yang mereka punya? Tidak ada yang tersisa. Chen Gang masuk ke dalam mobil dengan ekspresi serius dan menatap pria berbaju hitam yang duduk di sampingnya. Aku sudah melakukan apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa menyakiti anakku. Aku menepati janjiku. Selama kamu bekerja sama denganku, aku tidak hanya tidak akan menyakitimu, tapi aku juga akan memberimu kesempatan untuk menjadi raja sebenarnya dari lingkaran bawah tanah Shanghai. Pria berbaju hitam itu menunjukkan sikap mendominasi, seolah-olah di matanya, ini hanyalah sepotong kue. Chen Gang terdiam beberapa saat. Bagimu, lingkaran bawah tanah Shanghai bukanlah apa-apa, mengapa kamu masih membutuhkannya? Mata pria berbaju hitam tiba-tiba menjadi lebih dingin, seolah Chen Gang terlalu banyak bicara dan ini bukanlah pertanyaan yang harus dia tanyakan. Tapi dia malah tertawa, tapi tawa itu membuat orang merasa sedikit mati rasa. Aku bisa hidup tanpanya, tapi aku tidak bisa hidup tanpanya. Jika saya tidak menginginkannya, bukankah berarti akan jatuh ke tangan orang lain? Dia memandang Chen Gang, yang langsung mengerti. Orang ini menentang Lin Yi.
Dia hanya tidak ingin Lin Yi masuk ke lingkaran bawah tanah Shanghai. Jadi meskipun dia tidak membutuhkannya, atau bahkan tidak menyukainya sama sekali, dia tetap harus mendapatkannya. Bahkan jika dia tidak ingin Lin Yi mendapatkannya, dia tidak bisa membiarkan Lin Yi mendapatkannya. Chen Gang tidak berbicara, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia telah memasuki lingkaran tingkat yang sangat tinggi. Di lingkaran ini, hasil kemenangan dan kekalahan sangat berbeda. Jika kalah, Anda tidak akan mati begitu saja, tetapi jika menang, Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Ini pertarungan besar. Berapa kali kita bisa bertarung dalam hidup? Memikirkan hal ini, Chen Gang menjadi santai, bersandar di kursi, memejamkan mata dan mulai menyesuaikan emosinya, dan dia merasakan aura berbeda yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini membuat pria berbaju hitam itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chen Gang bisa mengubah pikirannya di bawah tekanan seperti itu. Coba tebak, apa yang sedang dilakukan Lin Yi sekarang? Chen Gang bertanya dengan mata terpejam. Bagaimana menurutmu? Dia harus siap mengambil tindakan untuk menghancurkan keluarga Chu dan memanfaatkan kesempatan. Ini adalah gayanya dalam melakukan sesuatu. Kata Chen Gang, kalau begitu kita tidak bisa membiarkan dia memanfaatkan kesempatan ini. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, ayo kita ambil tindakan dulu dan hancurkan keluarga Chu. Duduklah dan tunggu Lin Yi datang ke rumahmu dan membersihkannya bersama. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Chen Gang benar-benar diremehkan. Kemampuan orang ini tidak buruk sama sekali. Setidaknya dalam hal kota dan keberanian, dia jauh melebihi orang kebanyakan. Keduanya saling memandang dan Chen Gang berkata, Anda yang memutuskan. Pada saat yang sama, keluarga Chu sudah siap sepenuhnya. Chu Feihe tidak perlu khawatir lagi. Begitu Chu Feihu meninggal, dia sangat marah sehingga dia hanya ingin membunuh Lin Yi dan melenyapkan orang-orang di Tianhai sepenuhnya, tidak meninggalkan siapapun. Tuan, semuanya sudah siap, tinggal menunggu pesanan Anda. Kepala pelayan itu menangkupkan tangannya dan berkata, kita harus membalaskan dendam Tuan kedua. Jika kita tidak membalas dendam ini, kita tidak akan pernah menjadi manusia. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Ratusan orang di halaman berteriak serempak. Chu Feihe menyapu dan berkata dengan keras, kamu benar, jika kamu tidak membalaskan dendamku, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Dalam beberapa dekade ini, pernahkah keluarga Chu kita mengalami penghinaan seperti itu? Kami akan membuat para pencuri itu membayar kembali 100 kali lipat atas rasa malu hari ini. Bab 430. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pintu halaman dibuka. Chu Feihe mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, siapa? Siapa yang berani mendobrak pintu keluarga Chu-nya? Ada sosok berdiri di depan pintu, itu adalah Lin Yi. Wajah Chu Feihe tiba-tiba menjadi hitam, dan tubuhnya gemetar tak terkendali karena amarahnya. Kamu masih berani datang. Dia mengarahkan jarinya ke Lin Yi dan sangat marah sehingga dia ingin segera menguliti Lin Yi. Dengan suara gemerincing langkah kaki, ratusan orang di halaman semua menoleh untuk melihat Lin Yi. Selama Chu Feihe memberi perintah, mereka akan seperti air pasang, langsung menelan Lin Yi. Tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Lin Yi, dan dia setenang genangan air, tenang. Saya di sini untuk menyenangkan. Lin Yi bertanya, di mana karyawan perusahaan Ye itu? Chu Feihe menjadi marah saat mendengar ini. Di mana ada karyawan Ye? Bahkan jika ada, dia bisa mengembalikan mereka ke Lin Yi, tapi apakah Lin Yi masih memiliki nyawa Chu Feihu? Lin Yi mengatakan ini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Bunuh dia. Chu Feihe tidak ingin berbicara omong kosong sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan segera memberi perintah. Membunuh, membunuh, membunuh. Raungannya mengguncang langit, suara langkah kaki yang padat terdengar, dan semua orang bergegas menuju Lin Yi. Momentum ini saja sudah cukup untuk menakuti orang sampai mati. Yang berdiri di sana hanyalah Lin Yi, pria super kuat yang maha kuasa. Dia menutup pintu perlahan, lalu menoleh, melihat kerumunan di hadapannya, dan perlahan mengangkat tinjunya. Pada saat yang sama, Xiao Dao dan yang lainnya juga mengambil tindakan, dan target mereka adalah orang-orang besar lainnya di lingkaran bawah tanah Shanghai. Mereka baru saja menyelesaikan pestanya, dan mereka ingin menunggu Chen Gang pergi, lalu mengumpulkan orang-orang dan bersiap untuk bertindak bersama untuk membunuh keluarga Chu dan orang-orang Tianhai. Jangan tinggalkan siapapun. Nada suara Xiao Dao dingin, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Siapa kamu? Siapa kamu? Bunuh kami, dan lingkaran bawah tanah Shanghai akan kacau balau. Apakah kamu berani? Aku memperingatkanmu, jangan kemari. Jangan kemari. Jarang ada beberapa orang besar yang berkumpul, apalagi hari ini, ketika mereka telah mengirimkan semua kroninya untuk mengumpulkan orang, yang tersisa di sekitar mereka hanyalah tomat bau dan telur burung busuk. Di mana Xiao Dao dan yang lainnya bisa menjadi lawan?
Hanya dalam beberapa saat, semua orang besar terbunuh. Orang-orang besar itu masih duduk di kursi di meja bundar besar. Kecuali 2 orang yang dibunuh oleh pria berbaju hitam, sisanya tidak bisa pergi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chen Gang akan meminta mereka kembali dan mengumpulkan pasukan hanya untuk mengusir para ahli di sekitar mereka. Siapa sangka orang-orang dari lingkaran bawah tanah Tianhai akan menyerang mereka saat ini alih-alih pergi ke keluarga Chu. Semuanya terpecahkan. Tidak ada yang tersisa. Xiao Dao itu melirik ke sekeliling. Ini adalah tugas yang diberikan Lin Yi kepada mereka. Bunuh bos bawah tanah yang jahat ini, tanpa meninggalkan siapapun. Jika dosa di tubuh mereka bertambah, kematian 10.000 kali pun tidak akan cukup. Xiao Dao mendengus, orang-orang yang ada di lingkaran di tanah tidak bisa berbuat apa-apa padamu, dan kami juga sama. Dia tidak tinggal lama. Setelah menyelesaikan tugas dan mengurus orang-orang yang ingin dia rawat, dia segera pergi bersama mereka. Lin Yi pergi ke keluarga Chu sendirian. Mereka tidak khawatir sama sekali, tetapi tujuan dari rencana ini adalah merancang jebakan untuk memikat pria berbaju hitam agar muncul. Yang paling penting adalah menangkap pria berbaju hitam itu hidup-hidup. Pada waktu itu, mobil Chen Gang sudah sampai di depan pintu rumah Chu. Di mana orang-orangmu? Pria berbaju hitam tidak menyadari bahwa jalan yang diambil Chen Gang hari ini bukanlah cara tercepat menuju keluarga Chu. Dalam perjalanan, Chen Gang tenang dan tenang, itu hanya penghalang. Tuan Yao Ye saja sudah cukup untuk menangani keluarga Chu. Yao Ye yang berpakaian hitam mencibir dan tidak menerima pujian Chen Gang. Pujian untuk karakter kecil seperti itu bukanlah sesuatu yang membahagiakan. Apakah kamu yakin Lin Yi dan yang lainnya memulai serangan mereka di tengah malam? Tentu, Chen Gang mengangguk tanpa terlihat berbohong sama sekali. Mereka terbiasa bergerak di malam hari. Tuan Yao Ye seharusnya lebih tahu dariku. Kami akan menempati keluarga Chu sekarang. Sampai larut malam, kami akan mencoba menangkap penyu di dalam toples. Saya rasa tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Yao Ye menatap Chen Gang, dengan sedikit rasa jijik di matanya di balik topeng. Tampaknya Chen Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Chen Gang karena mengkhianati Lin Yi. Dia tidak dapat dengan mudah mempercayai orang seperti itu dapat mengkhianati Lin Yi hari ini dan mengkhianati dirinya sendiri besok. Orang seperti ini hanya bisa dimanfaatkan, tapi tidak boleh ada kepercayaan. Yao Ye bahkan telah memikirkannya. Ketika ini terjadi, dia akan membunuh Chen Gang dan mendukung orang lain untuk kepentingannya sendiri dalam mengendalikan lingkaran bawah tanah Shanghai. Omong-omong, dia tidak memahami instruksi yang mulia. Apa gunanya lingkaran bawah tanah semacam ini? Organisasi memandang rendah mereka sama sekali. Bagi mereka, yang disebut lingkaran bawah tanah hanyalah badut. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka jika mereka mau, dan mereka dapat dengan mudah mendukung mereka. Tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengatur orang untuk mengendalikannya. Tiba, kata Chen Gang. Yao Ye mendongak dan melihat bahwa itu adalah gerbang keluarga Chu. Lentera di pintu telah diubah menjadi putih, jelas karena kematian Chu Feihu. Dia keluar dari mobil dan melihat Chen Gang masih duduk di dalam mobil. Dia tidak berkata apa-apa, bahkan jika orang seperti ini tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam, tidak ada gunanya bahkan jika dia masuk. Suasana hatinya, persiapkan orang untuk masuk dan membersihkan lantai. Yao Ye berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju, membuka pintu dan masuk. Chen Gang yang sedang duduk di dalam mobil menghela nafas panjang dan akhirnya mengendurkan keningnya. Misinya tercapai, dan sekarang itu bukan urusanku. Dia keluar dari mobil, bersandar di pintu mobil, dan menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Jari yang memegang rokok itu sedikit bergetar. Dan pada saat yang sama, Yao Ye sedikit terkejut saat dia masuk ke pintu. Tidak ada seorang pun di keluarga Chu. Tapi sebagai seorang ahli, dia jelas bisa mencium bau samar darah di udara. Siapa itu? Keluar, matanya bergerak, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat jauh ke dalam aula. Ada seseorang di dalam, gemerincing, gemerincing, gemerincing. Ada langkah kaki. Mata Yao Ye di balik topeng tidak bisa membantu tetapi sedikit menyempit. Melihat Lin Yi berjalan keluar dari aula dalam, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini keluarga Chu, mengapa Lin Yi ada di sini? Bukankah dia menyerang keluarga Chu hanya di tengah malam? Tiba-tiba, wajah Yao Ye berubah, dia tertipu, sialan. Bajingan Chen Gang itu sebenarnya memainkan Mission Impossible, berpura-pura mengkhianati Lin Yi, mematuhi paksaan dan bujukannya, dan melakukan sesuatu sesuai dengan instruksinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih laki-laki Lin Yi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sepenuhnya menyadari apa yang telah dilakukan Chen Gang. Dia memang telah menyakiti Lin Yi dan mengkhianati Lin Yi. Kecelakaan. Begitu Lin Yi berjalan ke pintu masuk aula, dia melihat ke arah Yao Ye, melambaikan tangannya,
dan jaring besar segera muncul dari segala arah, sepenuhnya memblokir semua rute pelarian. Bersambung,